A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antara. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita dalam majelis yang indah ini, dalam majelis yang penuh dengan kenikmatan dan kebaikan ini. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi satu di antara agenda-agenda terbaik kita di hari ini. Dan mudah-mudahan agenda terbaik inilah yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan, sehingga Allah akan membalasnya pun dengan kebaikan. Amin ya Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian atau pembahasan kita menyambung dari yang sebelumnya. Kita masih bicara tentang perbarui hidupmu. Jaddid hayataka. Dan kita sudah memulai dengan 2 poin. Yang pertama adalah jaddid imanaka. Setelah saya memberikan pengantar dengan jaddid nafsaka. Dan kemudian yang kedua kita membahas tentang jaddid amalaka, perbarui amalmu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang jaddid aqliyataka atau jaddid fikrataka. Yang kalau kita mau pakai bahasa yang agak lebih keren kali ya, atau lebih familiar, istilahnya adalah perbarui mindset atau perbarui cara berpikirmu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain keimanan kita, selain amal kita, maka sesungguhnya kalau kita mau hitung secara urut gitu ya, jadi memperbarui hidup itu bermula dari memperbarui diri, dengan cara memperbarui diri kita. Dan memperbarui diri itu dimulai dengan memperbarui iman kita, karena iman adalah fondasinya, dasarnya. Dan memperbarui iman, dia harus ditindaklanjuti dengan memperbarui amal. Karena iman itu di dalamnya adalah amal. Sebab kita semua tahu ya, bahwa al-iman itu ada 3 komponennya. Iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wal amalu bil arkan. Maka bukti dari iman itu adalah amal. Maka setelah memperbarui iman, kita memperbarui amal kita. Sehingga amal-amal kita yang mungkin masih ada kurangnya, ada salah-salahnya, ada kelirunya, kita perbarui. Nah, tapi memperbarui amal tidak akan sempurna jika kita tidak memperbarui mindset kita tentang amal itu. Ya, memperbarui mindset kita tentang semua aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan. Karena apa? Mindset kita akan menentukan seberapa besar amal kita nilainya, dan seberapa jauh amal kita jangkauannya, serta seberapa kekal amal kita dalam termin waktunya. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Ada dua mindset yang perlu kita tanamkan ya, di dalam proses memperbarui mindset atau cara berpikir kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadikan cara berpikir kita, mindset kita tentang amal kita, ya, tentang amal yang sudah kita perbarui itu, tentang semua yang kita lakukan itu. Yang pertama adalah visioner. Menjadikan cara berpikir yang visioner. Visioner itu uh, jauh gitu, jauh ke depan, yang kejauhannya itu bukan sampai pada batasan penglihatan kita, ya, sampai batas garis apa namanya istilahnya garis batas jarak pandang kita, bukan. Tapi visioner kita itu sampai pada tahap to see the hidden side, mampu melihat sesuatu yang tersembunyi. Jadi bukan hanya melihat apa yang kelihatan, tapi melihat apa yang tersembunyi, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, melihat bahkan apa yang tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi ada orang sebenarnya dia mampu melihat, tapi dia tidak ingin melihatnya. Atau ada sesuatu yang mengalihkan dia untuk melihatnya. Sehingga dia lebih senang, lebih suka untuk melihat yang lain. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang saya maksud dengan visioner. Seorang mukmin seharusnya dia punya pandangan yang jauh tentang amalnya. Dia bukan hanya melihat amal itu dalam skup, dalam wilayah yang dia melihat bagaimana wujud amal itu. Tapi seharusnya dia mampu melihat wujud amal itu melebihi apa yang mampu dia lihat. Dia melihat wujud amal itu lebih panjang, lebih jauh, dan lebih kekal daripada apa yang bisa dilihat oleh dirinya atau oleh manusia pada umumnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Tirmizi, oleh Nasa'i, oleh Ahmad. Sambil yang riwayat Muslim saja. Di dalam riwayat Muslim itu agak lengkap dalam riwayat Muslim ini karena ada tambahan redaksionalnya nanti di akhirnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Jadi hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Yaqulul 'abdu. Kalau dalam riwayat Nasa'i, di dalam riwayat Ahmad disebutkan qala ibni Adam. Tapi abdu dengan ibni Adam sama lah, ya. Karena kita semua, seluruh hamba itu adalah anak cucunya Adam. Yaqulul 'abdu, berkata seorang hamba. Jadi seorang hamba itu mengatakan, apa yang dikatakannya? Mali, mali. Hartaku, hartaku. Mali, mali. Mali, mali, mali. Ya, hartaku, 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 hartaku. Selalu yang disebut adalah hartanya, selalu yang apa yang nampak dilihat sebagai hartanya. Hartaku, hartaku, hartaku. Selalu itu yang dalam ingatannya, dalam pandangan. Tapi tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Karena manusia itu pasti memang punya keinginan akan harta. Tapi Rasulullah membingkainya. Harta yang seperti apa? Harta yang bukan sekedar tadi bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat. Tapi harta yang visioner. Apa kata Rasulullah SAW? Wa inna ma lahu min malihi salasun. Kata Rasulullah, dan sungguh. Kata Rasulullah, dan sungguh, atau sesungguhnya, tiada dari harta itu, wa inna ma lahu, tiada yang menjadi hartanya itu, kecuali tiga hal. Wa innamal lahu min malihi, dan sesungguhnya harta itu baginya itu ada tiga. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ma akalaha fa'afna.
Kata Rasulullah, harta yang pertama itu adalah ma'akala, sesuatu yang dimakan, dikonsumsi olehnya. Fa'afna, maka dia akan habis. Jadi apa istilahnya? Ya baik makanan bentuknya, ya. Intinya yang kita konsumsi lah. Ya. Itu kan dia harta kita, karena dia kita beli dan dia milik kita. Itulah yang maksud dengan harta, milik kita. Yang kita makan, artinya apa? Harta itu bisa dirasa, dia dekat dengan kita, bisa dirasakan oleh lidah kita. Tapi harta yang seperti itu kata Rasulullah, ya, fafna, dia akan habis. Dia akan berkurang dan sampai kemudian dia habis atau menghilang. Lalu apalagi kata Rasulullah? Aula bisa fa'abla. Atau apa yang dipakai, yang dikenakan. Baju kita, jam tangan kita, HP kita, laptop kita, ya kan? Atau apalah yang kita pakai, yang kita gunakan. Kita ambil manfaat dan fungsinya. Dan itu tadi bisa kita gunakan, bisa kita pegang, bisa kita rasa, bisa kita lihat. Dekat juga dengan kita. Dan yang seperti itu kata Rasulullah, fa'ablah. Dia akan musnah, dia akan apa? Lebih pas bahasa lapuk. Lapuk itu artinya ada lifetime-nya, ada masa fungsinya. Sampai kemudian dia akan rusak, ya, dia akan hancur, dan kemudian kita buang. Tidak kita gunakan lagi, atau tidak bermanfaat lagi buat kita. Ya, baju ini kan nggak mungkin seumur hidup akan terpakai. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Nah, apakah harta yang ketiga? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kita akan sambung setelah jeda yang berikut. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut apa yang terputus sebelum jeda tadi. Kita masuk harta yang ketiga kata Rasulullah SAW. Ya, jadi yang pertama adalah apa yang dimakan, ma'akala fa'afna, yang dimakan itu dia akan habis. Kemudian yang kedua, aula bisa fa'abla, apa yang digunakan dia akan lapuk, ya, akan hancur. Yang ketiga kata Rasulullah, au tasaddaqa fa'aqtana, au tasaddaqa fa'aqtana. Kalau di dalam riwayat yang lain disebutkan au tasaddaqta, kan? Au tasaddaqta fa'amdaita. Jadi apa yang tasaddaqa, apa yang di antara harta kita itu apa yang kita sedekahkan, apa yang kita berikan, ya, kepada orang lain dalam bentuk sedekah, ya. Fa'aqtana, maka dialah yang akan menjadi kekal. Harta kita yang kita sedekahkan, ya, dia hilang dari pandangan kita. Udah nggak kelihatan, udah nggak bisa diraba, udah nggak bisa dikonsumsi, udah nggak bisa digunakan. Jadi betul-betul hilang dari pandangan kita. Jauh dari jangkauan kita. Tidak bisa lagi kita miliki. Tapi kata Rasulullah, itu adalah harta kita. Walaupun kita tidak melihatnya lagi, kita tidak menyentuhnya lagi, tidak menggunakannya lagi, bahkan tidak memilikinya lagi dalam kacamata kita.
Tapi justru itulah harta kita yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, faktana, ya kan? Atau fa'amdaita, yang kekal. Artinya kepemilikannya tidak akan habis, tidak akan rusak, tidak akan hancur, tidak akan usang, tidak akan lapuk. Kalau yang dimakan dia akan habis, yang kita gunakan dekat, kita pegang, kita lihat, kita sentuh, kita miliki, tapi justru itu lapuk, itu musnah, itu hancur. Tapi yang nggak dipegang, yang nggak dilihat, yang tidak dimiliki lagi, justru itu yang kekal menjadi harta kita sampai di akhirat nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bagaimana kemudian kita mengubah cara berpikir kita tentang harta? Bahwa dalam kehidupan kita, kita lebih sering memandang harta itu adalah apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita gunakan, apa yang bisa kita makan, kita konsumsi, apa yang bisa kita miliki. Itulah harta kita. Mindset kita adalah mindset materialis, mindset kebendaan. Cara berpikirnya itu sangat materialistik, kebendaan. Milik kita ini loh, ini yang saya pegang, ini yang saya punya, itu yang ada di rekening, itu yang ada di rumah, ini yang saya pakai, itu punya saya. Itu cara berpikir kita tentang harta. Padahal itu semua akan habis, itu semua tidak akan memberikan manfaatnya kepada kita. Manfaat itu selesai seiring dengan lapuknya dia, hancurnya dia, musnahnya dia. Tapi banyak sekali manusia yang kemudian karena mindsetnya adalah kebendaan, bisa dipegang, dilihat, diraba, dirasa, dan digunakan, dimiliki, sehingga kemudian yang sebaliknya, yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tidak bisa dipegang, tidak bisa dimiliki, maka dia bukan harta atau bukan milik kita. Padahal justru itulah milik kita yang kekal, manfaatnya bukan hanya di dunia, bahkan manfaatnya tetap terus berdatangan untuk kita hingga di akhirat nanti. Hingga kita mati dan kemudian kembali ke alam akhirat sampai di yaumul hisab, ya kan? Sampai bahkan kemudian menentukan apakah kita akan masuk ke dalam neraka atau surga, bahkan yang kita sedekahkan itu akan menjadi penentu kita, boleh jadi ke surga atau ke neraka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang jika kita mengetahui ini luar biasa. Nanti kalau kita baca di dalam surah Al-Munafikun, dan karena ini adanya diletaknya di surah Al-Munafikun, ya kan? Maka ini termasuk di antara ciri dari orang-orang munafik. Kikir, enggan bersedekah. Sehingga apa? Ketika kematian itu sudah mendekat, disebutkan, maka kemudian dia minta kepada Allah agar dipanjangin sedikit aja usia kehidupannya, supaya dengan dipanjangnya sedikit itu dia bisa bersedekah, yang dengan sedekahnya itu dia bisa menjadi orang salih. Coba bayangkan, sahabat Asa TV. Kebukanya, ya, visionernya tentang harta, cara berpikir dia yang jauh ke depan tentang harta itu, khususnya pada orang-orang munafik, baru terbuka menjelang kematian, udah mau sakarat gitu, baru kebuka, wah ya, gitu kan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam akhir dari hadis itu, Rasulullah SAW menutupnya dengan kalimat wa ma siwa dzalika fazahibu wa tarikuhu linnas. Sedangkan yang selain itu, ya, yang selain kita makan, selain yang kita pakai, selain yang kita sedekahkan, kan ada 3 tuh tadi. Yang dimakan akan habis, yang dikenakan akan musnah, usang, lapuk, yang disedekahkan yang kekal. Nah, ada yang selain itu kata Rasulullah. Wa ma siwa, yang selain daripada itu, ya kan? Dzalika fazahibu wa tarikuhu linnas. Jadi yang tidak kita makan, yang tidak kita pakai, yang tidak kita sedekahkan, apa itu? Harta waris kita, yang kita tinggalkan.
Ya kan? Harta waris itu kan nggak kita makan, artinya kita tinggalkan dia. Yang kita harta waris itu kan nggak kita pakai, karena kita tinggalkan. Yang kita sedekah, yang tidak kita sedekahkan berarti kan juga nggak memberikan manfaat. Jadi yang selain itu adalah apa yang kita tinggalkan. Kalau bahasa saya, ya udah yang kita warisin berarti. Zalika fazahibu wa tarikuhu linnas. Kata Rasulullah, ya kan, yang selain daripada itu, maka dia akan pergi, ya kan, dan akan ia tinggalkan untuk orang lain. Jadi ditinggalkan untuk orang lain. Yang ketika ditinggalkan untuk orang lain, kita nggak pernah tahu, gitu. Akan dimanfaatkan untuk apa oleh orang lain itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, ketika dia menjelang wafatnya, dia hanya meninggalkan warisan itu, seingat saya, kalaupun salah, setidaknya mendekati, gitu. Jadi dia punya anak 11, ya, yang ditinggalkan, ya, dan harta waris yang ditinggalkannya itu kalau tidak salah sekitar 16 atau 19 dinar. Yang kemudian 5 dinar diantaranya, ya, 5 atau 6 dinar diantaranya terpakai untuk proses pemakaman dan mengurus yang lain-lainnya. Sehingga pokoknya tersisa itu 12 dinar yang harus dibagi kepada ahli warisnya 11 orang. Bayangkan sahabat Asatif. Dia khalifatullah fil ardi. Presiden dunia. Gampangnya begitu. Kita tidak perlu hitung lagi berapa kekayaan dia. Tapi yang disisakan untuk warisan ahli warisnya hanya 12. 1 dinar itu kurang lebih 2,5 juta. Ya. Jadi kalau 12 dinar untuk 11 orang, ya 1 dinar lebih dikit lah, gitu. Ya 2 jutaan maksimal 3 juta yang didapat. Sahabat Asa TV. Ya. 3 juta hari ini 1 dinar apa nilainya? Bukan nggak ada nilai, ya, ada, tapi tidak sebandinglah dengan gelar atau posisi jabatan beliau. Tapi ketika ditanya, dia meninggalkan segitu kan saat menjelang akhir hidupnya, apa yang dia katakan? Jika anak-anakku durhaka kepada Allah, maka wallahi, demi Allah, aku tidak ingin harta yang kutinggalkan untuk mereka menjadi pendukung bagi keingkaran, kemungkaran, atau kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak ingin hartaku justru mendukung dia untuk bermaksiat. Tapi jika mereka beriman kepada Allah, maka wallahi Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman. Begitu yakinnya dia kepada Allah saat meninggalkan anaknya, dan begitu tidak inginnya dia harta yang dia tinggalkan itu menjadi alat, menjadi memfasilitasi keburukan hatta bagi anak-anak. Dan kemudian orang-orang yang hidup setelahnya menjadi saksi bahwa tidak ada satupun di antara anak-anak dari Umar bin Abdul Aziz ini yang kemudian mengemis, meminta-minta untuk hidupnya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang gemar bersedekah, ya kan? Yang sedekahnya itu luar biasa nilainya. Artinya apa? Mereka menjadi orang-orang yang beriman sehingga Allah tidak meninggalkan hidup mereka. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu mindset kita tentang harta yang seringnya pendek. Levelnya bukan hanya level dunia, tapi level waktu tertentu di dunia ini, yaitu apa? Di usia kita sekian, gitu. Kita beli sepeda Brompton harga ratusan juta, ya kan? Mohon maaf, ya. Harga ratusan juta. Berapa lama sih? Emang nggak ada lifetime-nya itu Brompton? Kan pasti ada lifetime. Namanya buatan manusia pasti ada usia hidupnya. Dia akan lapuk, dia akan rusak. Sahabat Asati. Untuk kendaraan di dunia, memfasilitasi dia beli yang terbaik dengan harga yang luar biasa. Dia tidak sayang mengeluarkan. Tapi untuk kendaraan dia di akhirat, ya, dia hanya memberikan 5.000, 10.000.
Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. 5.000, 10.000 berharap dapat Alphard di akhirat. Bakhilnya manusia untuk akhiratnya sendiri. Tapi dia begitu royal untuk dunianya. Padahal akhirat itu kekal, di dunia itu terbatas. Limitasinya secara waktu, kepuasan, kepemilikan, dan apapun dia punya batasan. Untuk rumahnya, untuk istananya, tempat tinggalnya di dunia, dia keluarkan bermiliar-miliar. Tapi untuk istananya di akhirat, dia enggan melakukan. Atau sedikit. Tapi kan nggak apa-apa Ustaz. Ya, kan yang penting ikhlas. Nah, inilah penyakit umat ini, ya, umat Islam. Khususnya mungkin di Indonesia kali ya. Ya, biar sedikit, yang penting ikhlas. Ya sudah. Ya, begitulah akhirnya. Bagaimana sedekah yang sedikit mau mengentaskan kemiskinan? Atau ya begitulah nanti akhirat ya segitu yang dia dapat. Kenapa nggak diubah? Ya kan? Banyak tapi ikhlas. Karena Allah mengatakan kepada kita di dalam surah At-Talaq. Apa kata Allah? Ya kan? Allah mengatakan kepada kita liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih. Hendaklah seseorang itu berinfak, bersedekah atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, dhu sa'atin min sa'atih. Ya, berdasarkan atau sesuai dengan kemampuan dia, dengan apa yang dia miliki. Tamat asat ini. Hendaklah, jadi bukan sekedar yang penting udah bersedekah, yang penting sudah berinfak, enggak. Sedekah infak kita itu harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan kita. Hendaklah dia berinfak dengan apa yang dia punya. Zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan, memiliki keluasan, dia berinfak dengan kelapangannya. Orang yang memiliki kekayaan berinfak dengan kekayaannya, bersedekah dengan kekayaan. Orang yang memiliki keluasan harta berinfak, bersedekah dengan keluasan yang dia punya. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seorang itu berinfak dengan keluasan kan yang dia miliki. Dengan kelapangan yang dia miliki. Artinya apa? Kalau dia punya tabungan 1 miliar atau punya uang 1 miliar, ya jangan kemudian sedekah 10.000 nganggap kayaknya udah hebat benar gitu. Wow, saya 10.000, yang lain cuma 5.000. Tapi berapa nilai 10.000 dibandingkan 1 miliar? Itu tidak memenuhi kategori liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Karena apa? Bukan dengan keluasan dari keluasan yang dia punya. 10.000 dari 1 miliar. 1 miliar itu luas, 10.000 itu sempit. Sahabat, sedikit. Ya. Maka kalau dibandingkan ada orang punya harta 1 juta, dia infak 100.000, berarti 10%-nya. Ada orang punya 1 miliar, kalau mau sebanding dengan yang infak 1 juta, yang punya uang 10 juta, berarti dia infak 100 juta. Itu baru sebanding. Karena yang dihitung adalah seberapa luas dibandingkan keluasan yang dia miliki. Kalau yang punya 10 juta infak 1 juta, yang punya 1 miliar infak 1 juta juga, kan bilang, oh sama tuh, sama-sama 1 juta. Enggak. Kenapa? Basic yang dia punya berbeda. Yang satu hanya 10 juta, yang satu 1 miliar. Sahabat asatif. Liyunfiq zu sa'atin min sa'ati. Hendaklah seorang itu berinfak dengan kelapangannya, keluasannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu. Dan bagi orang-orang yang sempit hartanya, sedikit hartanya, miskin ya, falyunfiq, tetap diperintahkan orang miskin pun kata Allah, falyunfiq, berinfaklah. Mimma atahullah, dari apa yang Allah berikan untuknya. Nah, baru kalau dia punya keterbatasan, dia tetap disuruh berinfak, tapi sebatas dengan yang dia punya. Sahabat, jadi infak sedekah itu bukan hanya untuk orang kaya. Orang miskin pun kata Allah, berinfaklah dengan apa yang dia punya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Karena Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dia mampu. Sayaj'alullah ba'da usri yusra.
maka Allah akan menjadikan setelah kesulitan dan kesempitannya itu kemudahan atau kelapangan. Jadi kalau pengen kaya, sedekah memang berinfak. Jangan malah pelit. Kenapa? Setelah kesempitan yang kita punya, kemudian kita berinfak dengan kesempitan itu, maka setelah kesempitan itu Allah akan jadikan kelapangan, keluasan, kekayaan, dan lain. Ini kan janji Allah itu kan nggak kelihatan sama kita. Lagi-lagi, mindset-nya tidak hanya kepada apa yang dilihat. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Itu mindset kita tentang harta. Masih ada mindset-mindset kita yang lain? Sahabat Asa TV, namun kita akan sambung setelah jeda yang berikut. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi yang terpotong jeda tadi. Yaitu bicara tentang mindset kita tentang harta. Tapi di sisi yang lain, mindset kita juga tentang amal. Apa amal dari harta itu? Sedekah tadi. Berapa banyak orang menganggap sedekah itu ngapain sih sedekah gitu? Ngurang-ngurangin uang aja, buang-buang uang aja gitu. Kemudian kita yang pakai, kemudian kita yang nikmatin. Atau kalau mau sedekah nggak usah yang banyak-banyak lah, gitu kan, sedikit aja. Ya kan? Bahkan nanti kadang-kadang pakai dalil. Kita mau tinggalkan anak istri kita seperti apa nanti kalau kita sedekahkan semua gitu ya. Atau kita masih jauh lah dibandingin Umar bin Abdul Aziz. Dia kan generasinya generasi salafus saleh. Kita mah kan apa? Salafus salah gitu. Seperti itu. Ya kita itulah manusia. Kadang-kadang pintar mencari alasan. Padahal apa yang bisa dilakukan oleh salafus saleh, bahkan oleh sahabat sekalipun, seharusnya kita bisa melakukannya. Kenapa? Karena mereka manusia, kita manusia. Agamanya sama. Ya, kitab yang dipakai rujukan sama. Ya kan? Hadisnya sama. Hadis Rasulullah juga. Tinggal masalahnya adalah kemauan dan keimanan tentunya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang bahwa amal itu ya apa yang kita lakukan dengan harta kita tadi bagian kan gitu. Wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits kan. Jadi di antara bentuk kita syukur nikmat itu adalah dengan menampilkan, ya kan? Dengan menampilkan apa yang Allah kasih dengan menyebut-nyebutnya. Gitu. Di antara bentuk menyebut-nyebutnya dipakai ya udah Allah kasih harta banyak sudah tampilkan gitu. Bukti syukur maka beli baju yang bagus, ya kan, beli rumah yang mewah, ya kan, beli segala macam. Tapi semuanya untuk kita semua gitu. Bahwa padahal ada yang lebih visioner daripada itu, yang kekal tadi dengan menyedekahkan, itu itu tidak dianggap sebagai sebuah bentuk kesyukuran atas nikmat harta yang Allah beri. Padahal mungkin boleh jadi itu adalah kesyukuran yang terbesar dibandingkan kesyukuran yang kita pahami. Ketika menghilangkan harta itu dari pandangan kita, dari pegangan kita, menyerahkannya, memberikannya untuk Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun. Kata Rasulullah, ya kan, ada 3 perkara yang mengiringi keberangkatan mayit. Ya, 3 perkara yang mengiringi keberangkatan mayit. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'hu wahidun. Maka 2 perkara, kan 3 yang mengiringi, 2 perkara itu kembali, pulang, balik gitu ya. 1 perkara tinggal menemaninya. Ya. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Nah, yang mengiringi 3 itu harta bendanya, keluarganya, dan amalnya. Itu 3 yang mengiringi. Ya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Tapi
eh, ahluhu wa maluhu, keluarganya dan hartanya itu kembali pulang lagi. Nggak mungkin nemenin kan? Ya, ngomongnya aja kita sehidup semati begitu mati satunya pulang. Katanya sehidup semati. Pulang. Harta bendanya, mobil yang dipakai buat ngangkut jenazahnya kan balik lagi ke garasi rumahnya. Nggak ikut dipendem di dalam. Istrinya atau suaminya, anak-anaknya mati. Mau bilang secinta apapun tidak akan menemani. Tapi ya kan, wa yabqa amaluhu. Ya, amalnya itu akan tinggal menemani di dalam. Menemani perjalanan dia berikutnya di alam barzah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingat dulu waktu saya kecil gitu ya. Mungkin SD rasanya, SD mungkin kelas kelas 3, kelas 4 SD. Saya ingat sekali ayah saya pulang bawain satu buku saku kecil. Tulisan, jadi itu mungkin rangkuman dari atau potongan dari tulisannya Imam Hasan Al-Basri. Atau tulisan orang lain tapi kemudian mengutip di situ ada mengutip perkataan Hasan Al-Basri. Dan di situ Hasan Al-Basri bercerita ya, mirip dengan hadis itu. Jadi bahwa ketika orang mati itu ketika dia bercerita Raja Wahidul Qahar gitu. Maksudnya ini bertamsil saja. Raja Wahidul Qahar itu Allah, kan? Dia menyuruh rakyatnya yang bernama An-Nas ya, manusia untuk pergi merantau, meninggalkan pulau harapan. Gitu. Merantau sampai tiba di satu negeri, satu pulau. Kemudian di pulau itu dia menyambung kehidupan. Sampai kemudian dia punya 3 anak. Yang pertama namanya Harben, yang kedua Amsal, yang pertama Harben, yang kedua itu Anis, yang ketiga Amsal. Sampai kemudian keasikan, sampai lupa dia pada Raja Wahidul Qahar yang memerintahkan untuk tidak boleh melupakan kampung halamannya karena dia akan kembali suatu saat. Nah, keasikan akhirnya sampai suatu saat ajal datang, bukan ajal datang, tapi waktu dia pulang datang. Dia harus pergi kembali menghadap Raja Wahidul Qahar. Dan ketika itu diantar ke pelabuhan. Ya. Tapi kemudian yang mengantarkan itu 3 anaknya tadi. Gitu. Ya. Anis, Harben, dan Amsal. Tapi begitu sampai di pelabuhan, ya, Anis dan Harben pulang. Nah, anak bungsunya yang paling kecil gitu ya, yang paling sekecil gitu. Namanya Amsal, justru dia ikut menemani ayah perjalanan menuju Raja Wahidul Qahar. Dan itu hanya tamsil. Jadi yang dimaksud dengan Anis itu adalah anak dan istri. Dan yang dimaksud dengan Harben itu adalah harta benda. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, begitulah kenyataannya. Ya, sebagaimana Rasulullah tadi katakan. Ketika kita bicara tentang cara berpikir kita tentang amal, ya, bahwa amal itu hanya terkait dengan apa-apa yang nyata, yang bisa diraba, bisa dilihat, maka kita hanya akan berfokus kepada amal-amal, kepada makhluk. Sahabat Asa TV. Pada keluarga, ya kan? Yang dianggap mendukung dia untuk beramal itu adalah keluarganya, hartanya. Yang dianggap dimilikinya itu adalah hartanya dan keluarga. Sampai-sampai kadang-kadang dia lupa dengan amalnya. Mungkin amal kepada manusia dia tidak lupa, tapi kadang-kadang amal kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala dia lupa. Termasuk sebagaimana hadis sebelumnya bicara tentang sedekah. Belum nanti amalan-amalan lain yang sifatnya hablum min Allah atau dalam rangka persiapan di hari akhir nanti. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Rasulullah kembali mengingatkan kita untuk yuk kita ubah mindset bahwa janganlah beramal hanya sekedar dalam lingkup dunia.
kebendaan fisik yang dia berbatas, tapi beramalah dengan sesuatu yang lingkupnya tidak terbatas, bahkan dia menembus sampai luar dari dunia, beyond, yang menyeberangi dari dunia. To see the hidden side, melihat apa yang tidak kelihatan. Bagaimana misalnya gitu ya, kalau ditanya dulu pada para sahabat, ya kan, betapa mereka katakan, betapa aku melihat surganya Allah ya Rasulullah. Sampai seperti itu gitu, jangkauan penglihatannya, harapannya, yang akhirnya menggerakkan dia untuk menggapai itu. Kalau kita, wah saya bayangin rumah saya gede gitu kan, bayangin mobil saya. Tapi kalau orang-orang saleh itu bayangkan, betapa indahnya surga. Ya kan? Betapa aku merindukan. Sampai nanti kalau dalam bicara bab tentang pendidikan anak tuh ada kisah menarik tuh, di kalangan orang-orang soleh yang punya anak kecil gitu, yang ketika pengetahuan pemahaman dia tentang agama luar biasa, padahal umurnya belum sampai 10 tahun, masih di angka 6 atau 7 tahun usia. Tapi satu hari dia terbengong-bengong, dia terdiam, termenung, ditanya, apa yang kau lakukan? Apa yang dia katakan? Aku melihat surganya Allah, wahai ayah. Aku melihat, sampai bahkan dia sebutkan apa yang dia lihat. Bukan berarti dia lagi berangan-angan, dia lagi ngelihat sesuatu yang gaib atau apa, enggak. Tapi ini adalah penglihatan iman. Dia menggambarkan, mengharapkan sesuatu dengan iman. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah mengatakan, di situ dikatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya kan, berkata. Apa kata Rasulullah? Yahramu ibnu Adam wa tabqa min husnatani, kata Rasulullah. Anak Adam itu akan menua. Anak Adam itu akan umurnya akan bertambah sampai kemudian dia menua. Wa tabqa min husnatani, dan akan tetap menemaninya dua perkara. Artinya apa? Jadi umurnya akan bertambah, keinginannya umurnya akan bertambah, usianya akan bertambah, artinya tapi secara nyata berkurang gitu ya. Kemampuannya berkurang, umurnya berkurang, penglihatannya berkurang, yang bisa dimakannya pun berkurang gitu. Kalau dulu bisa makan tengkleng, sekarang udah nggak bisa gitu. Serba berkurang lah, melemah semuanya, menua, kulitnya mengeriput, ya kan, kekuatan tulangnya sudah jauh berkurang, mengucapnya tidak lagi sefasih atau bahkan mampu berlama-lama untuk berbicara dan lain sebagainya, serba berkurang. Tapi kemudian kata Rasulullah, ya, watabqa min husnatan, ada dua hal yang tetap nggak berubah, nggak menua, nggak berkurang, nggak ada habisnya. Umurnya habis, penglihatannya bisa habis, pendengarannya bisa berkurang, kulitnya bisa mengeriput, serba melemah semua. Tapi ada dua yang tidak melemah. Ada dua yang tidak pernah berkurang sama sekali pada manusia, sekalipun dia sudah makin tua. Apa kata Rasulullah? Al-hirsu wal amal. Jadi dua yang nggak hilang, nggak berkurang dari manusia itu, satu al-hirsu, ambisinya, atau keinginannya yang luar biasa, keinginannya yang menggebu-gebu, dan wal amal. Bukan amal pakai ain ya, tapi pakai hamzah, amal, yaitu angan-angan. Di antara penyakit itu namanya tulul amal, panjang angan-angan. Jadi giginya boleh rontok, hilang, penglihatannya boleh jauh berkurang, kulitnya boleh berkeriput, habis. Tulangnya boleh mengeropos sehingga kemudian dia tidak bisa bangun. Telinganya boleh berkurang pendengarannya. Tapi ada dua yang tidak pernah berkurang pada manusia. Yang pertama adalah ambisinya, ya, keinginan yang menggebu-gebu, dan angan-angan. Allah. Dan ini terjadi ketika
ya, ketika cara berpikirnya ya, tentang kehidupan hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Cara berpikirnya tentang amal, perbuatan adalah apa yang dia lakukan. Cara berpikirnya tentang harta hanyalah apa yang dia pegang, yang dia lihat, dan dia miliki. Tidak menembus daripada itu. Tidak melihat sebagai bahwa ada kehidupan lain pasca dunia. Jadi sampai tua pun orang masih mikirin dunia, ya, masih ambisi dengan dunia. Makanya kemudian kita perlu memperbaiki mindset kita, cara berpikir kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama Ad-Dahhak, nama aslinya Al-Ahnaf Ibnu Qais, beliau menyebutkan bahwa dia melihat seorang lelaki yang di tangannya memegang mata uang dirham. Jadi kata Ad-Dahhak, aku melihat seorang laki-laki yang memegang dirham di kedua tangannya. Lalu ia bertanya kepada lelaki itu, kepunyaan siapakah uang dirham ini? Maka lelaki itu menjawab, ini punyaku, milikku. Maka kemudian Ad-Dahhak mengatakan, sesungguhnya uang dirham itu adalah milikmu apabila kamu membelanjakannya untuk hal-hal yang mengandung pahala atau sebagai rasa ungkapan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan menjadi milikmu yang sesungguhnya kalau kamu menggunakannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ad-Dahhak mengucapkan perkataan seorang penyair. Apa perkataan penyair itu? Anta lil mali iza amsaktahu. Anta lil mali iza amsaktahu. Kamu ditunggangi oleh harta jika engkau pegang dia. Kamu akan ditunggangi oleh harta jika kamu pegang harta itu. Fa'idha anfaqtahu fa'idha amsaktahu fa'idha anfaqtahu falmalu lak. Tapi jika engkau belanjakan harta itu, kan anfaqtahu, belanjakan itu maksudnya diinfakkan. Anfaqtahu, diinfakkan di jalan Allah. Falmalu laka, berarti harta itu milikmu atau bermanfaat bagimu. Jadi kalau dia cuma kita pegangin, kita kepin, kita makan, kita pakai semata gitu, maka itu kita lagi ditunggangin sama harta. Tapi kalau dia kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, maka kebalikannya, kita yang menunggangi, dia menjadi tunggangan kita, yang akan membawa kita kemana? Ke surganya Allah. Di dalam surat Saba, ya, dalam surat Saba ayat yang ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma amwalakum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'ud dha'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Apa kata Allah? Dan sekali-sekali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, setelah itulah, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Di dalam ayat lain, dalam surat Al-Ankabut ayat 58, Allah mengatakan, wallazina amanu wa amilus salihat lanubawwi annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai di bawahnya, dan mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
bahwa amal kita, perbuatan kita haruslah sesuatu yang akan mengantarkan kita menembus batas dunia ini sampai ke akhirat nanti, dan ketika di akhirat nanti kita sampai di dalam surganya Allah SWT. Itulah mindset yang benar tentang amal. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Maka pertanyaan bagi kita, bagaimana amal-amal kita hari ini? Amal di sini artinya adalah perbuatan kita, pekerjaan kita. Apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan. Sudahkah kemudian kita pandang dia sebagai sesuatu yang tidak punya batasan di dalam dunia saja, tapi bahkan dia bisa menembus ya kan, kepada akhirat-akhirat. Bukan sekedar tadi bicara harta yang kita miliki, bukan sekedar yang kita makan. Yang kita makan ya untuk hidup saja. Selesai kehidupan kita, selesai. Yang kita gunakan ya selama hidup kita gunakan. Setelah mati kita nggak pakai, karena mati yang dipakai cuma kain kafan, nggak dibawa. Tapi apa yang kita kenakan itu akan kita bawa bukan pakaian ini, tapi pakaian takwa kita dari harta kita. Apa yang kita makan itu adalah akan kita nikmati di akhirat nanti adalah apa yang kita pakai untuk memberi makan orang lain, bukan memberi makan diri kita semata. Itu yang memberi makan orang. Yang kita pakai untuk memberi makan orang lain itu yang akan jadi makanan kita di akhirat nanti. Yang akan memberi makan menjadi makanan untuk kita di akhirat. Jadi kalau ada seorang ulama mengatakan, jadi orang itu kalau pengen hartanya untuk dirinya sendiri, maka infakin. Tapi kalau dia nggak infakin, itu harta nggak akan jadi milik dia. Dia akan miliki semua harta yang dia punya nih kalau dia menginfakannya, karena itu akan jadi milik dia di akhirat. Tapi kalau dia yang diinfakin sedikit, ya sudah itu harta dia. Berarti dia pelit. Di orang yang tidak berinfak sesungguhnya bukan hanya pelit di dunia, tapi dia pelit untuk akhiratnya. Dia pelit untuk dirinya sendiri. Sebab apa? Yang dia infakkan yang sedikit itu akan jadi milik dia. Berarti apa? Ya, dia pengen buat dia sedikit aja, buat yang lain mah. Ya, seperti itu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT, kita akan sambung di sesi berikutnya. Masih ada satu segmen lagi. Mudah-mudahan kita bisa tuntaskan. Kita lanjutkan setelah jeda. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di segmen yang terakhir ini, ya, segmen yang keempat ini, kita akan coba tuntaskan yang mudah-mudahan bisa semakin memberikan inspirasi kepada kita untuk kemudian menjadikan kita orang-orang yang visioner, orang-orang yang punya jangkauan melewati batas-batas jarak pandang kita dalam urusan dunia kita, dalam urusan dengan apa yang kita miliki, termasuk di antaranya adalah harta-harta kita dan juga perbuatan-perbuatan kita. Sebagai penutup di segmen ini, saya ingin menyampaikan satu buah ayat Allah di dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Ya, saya senang sekali dengan ayat ini. Saya sering sekali membahas karena banyak pendekatan pembahasan dengan ayat ini. Allah mengatakan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan kepada kita, dialah yang menciptakan, khalaqal mauta, menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik atau lebih baik amalnya, ahsanu amal. Wa huwal azizul ghafur, dialah yang maha aziz, ya kan, maha perkasa dan maha pengampun. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, ya kan? Allah mengatakan allazi khalaqal mauta, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ya, Allah sebutkan kematian dan kehidupan.
eh, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, kenapa disebutkan seperti itu? Karena memang manusia itu mengawalinya dengan kematian. Jadi ada dua kematian dan ada dua kehidupan. Kematian yang pertama yang disebut dengan al-adam, yaitu alam ketiadaan. Ketika kita masih belum lahir ke muka bumi ini. Itu babnya kematian yang pertama, ya, al-adam. Kemudian kehidupan dunia, lalu kemudian kematian dunia, lalu kemudian kehidupan di akhirat. Nah, tapi dalam konteks kita hidup, ya ini kita tidak sedang berbicara tafsirnya. Dalam konteks kita hidup, sahabat Asa TV, maka yang kita rasakan sebagai manusia, makhluk hidup adalah hidup kita dulu. Baru kemudian kita mati. Mati yang kedua, hidup yang pertama, mati yang kedua. Yang hidup pertama ini untuk hidup yang kedua nanti, tapi batasannya adalah kematian yang kedua. Tapi Allah menyebutkannya tadi, kenapa disebutkan khalaqal mauta? Mati dulu yang disebut, wal hayata baru kehidupan. Satu di antara hikmahnya yang bisa kita ambil ya, sahabat Asa TV, agar kita bisa visioner, bahwa fikirkanlah kematianmu, maka insya Allah kamu akan memikirkan kehidupan. Rencanakanlah kematianmu, maka kamu dengan sendirinya akan merencanakan kehidupanmu. Makanya di dalam ilmu manajemen itu ada istilah beginning from the end. Kalau di dalam Seven Habits-nya Stephen R. Covey itu kan begitu. Beginning from the end. Memulai dari akhir. Kenapa? Kalau kita merencanakan akhir, dengan sendirinya kita akan merencanakan yang awal. Tapi kalau orang merencanakan yang awal, belum tentu dia merencanakan yang akhir. Kalau kita merencanakan hidup kita, belum tentu kita merencanakan kematian kita, sahabat Asa TV. Orang pengen kaya, merencanakan untuk kaya, merencanakan untuk apa? Untuk awet muda, merencanakan untuk apa? Karir dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya, pernah ngerencanain mati nggak? Bahkan beberapa kali saya sampaikan di dalam banyak majelis, ya. Siapa yang sudah merencanakan kematiannya? Itu pasti jawab, ya Ustadz, kita ngaji, jangan yang serem-serem dong, gitu. Mikirin hidup aja susah, suruh mikirin mati. Gitu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika kita merencanakan kematian kita, maka dengan sendirinya ya, dia akan menuntun kehidupan kita supaya kita sampai pada kematian yang kita inginkan. Maka apapun yang kita buat sebelum sampai di kematian itu, dia akan ada dalam track menuju cara mati yang seperti itu. Cara mati yang kayak gimana? Saya ingat sekali waktu saya kecil-kecil dulu, ada orang tua, ya, orang tua yang usia mungkin sudah lebih dari 70-an, udah bungkuk jalannya pakai tongkat dia. Ya, pakai tongkat dia. Yang kemudian, ya kalau tiap waktu sholat, dia selalu berangkat, jarak rumahnya ke masjid jauh. Ya, tanjakan pula. Tapi dia selalu ke masjid. Gitu, dan berangkat jauh sebelum waktu sholat datang. Gitu. Maka pakai buku. Yang kalau mau ditanya kepada dia, kayak gitu. Kenapa sih kakek ke masjid mulu? Padahal kan Allah kasih rukhsah. Ya. Dengan kondisi dia dikasih rukhsah. Ya. Nggak apa-apalah sholat di rumah. Pertama jaraknya jauh. Ya kan? Yang kedua dia sudah tua, pakai tongkat, jalannya susah. Ya. Tambah lagi nanti kalau kita mau ambil pendapat fikihnya, sholat di masjid, ada yang mengatakan sunnah, ya kan? Walau ada yang mengatakan wajib. Tapi bahwa ya setidaknya dengan kondisi dia punya keringanan lah untuk sholat di rumah. Tapi apa jawaban dia? Jawaban dia ketika ditanya, kenapa kakek selalu ke masjid? Jawaban dia, sahabat Asa TV, gua pengen mati di masjid. Dia bilang, gua pengen mati di masjid. Artinya apa? Dia mikir akhir. Dia berbicara tentang bagaimana cara mati yang dia inginkan. Boleh loh kita berkeinginan, walaupun yang menentukan Allah. Tapi ketika dia merencanakan itu, maka apa yang dia buat sehari-hari adalah bagaimana supaya bisa mati di masjid. Akhirnya apa? Dia sholat selalu ke masjid. Dan dia akan berlama-lama di masjid. Kenapa? Kalau kita bicara hukum matematika, hukum peluang, kan begitu. Makin banyak waktu dihabiskan di satu tempat, maka makin besar peluang dia menghabiskan waktu di tempat itu. Jadi kalau 24 jam dalam sehari, ya, berarti kalau ada yang kita lakukan lebih dari 12 jam, maka peluang kita mati dalam keadaan perbuatan itu lebih besar dibandingkan dalam keadaan yang lain. Atau bicara persentase lah, gitu.
bicara keseringan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Khalid ingin mati di medan perang, maka semua yang dia buat yang akan mengantarkan dia mati di medan perang, sehingga tidak satu pun medan jihad yang dia tinggalkan. Jadi apa? Hidupnya tertata. Kenapa? Dia sudah menentukan tujuannya, akhirnya. Maka tentukan akhir kita. Akhir yang seperti apa, dan akhirnya di mana yang kita inginkan, itu akan menuntun hidup kita. Itulah orang visioner. Dia menentukan akhir, dan akhir yang dia tentukan bukan yang terlihat. Bukan yang teraba, terasa, terpegang, tidak. Tapi akhir yang betul-betul melewati jangkauan semua indera dia. Dan itu dia tahu lewat apa? Lewat kabar dari Allah dan Rasulnya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika bicara tentang merencanakan kematian, sahabat Asa TV, ya, kalau ditanya, pengen mati kayak gimana sih? Wah, itu baru mikir, pengen mati kayak gimana ya? Pasti jawabannya simpel, kalaupun bisa jawab husnul khatimah. Tapi kalau ditanya, husnul khatimah kan banyak. Mau husnul khatimahnya itu dalam keadaan apa? Baru mikir. Tapi kalau ditanya, mau jadi apa? Wah, udah jelas tuh. Ya, saya pengen ini, saya pengen ini, saya pengen ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi begitu tanya mau mati kayak gimana? Kayak gimana? Ah, belum mikirin, ntar masih lama. Sahabat Asa TV. Nggak visioner yang kayak begitu. Ya, dia baru mikirin dia pengen punya ini, punya itu di masa depan. Masa depannya masa depan yang terlihat, masa depan yang terkirakan, masa depan yang terjangkau. Itu belum visioner. Visioner itu ketika dia sudah mulai apa yang bisa dia jangkau. Apa yang tidak bisa dia lihat saat ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Maka ketika kita bicara tentang merencanakan kematian, ini dalam rangka melatih visioner kita ya. Kita bicara kematian. Maka kalau seandainya diberitahu kepada kita bahwa besok kita akan mati, kira-kira apa yang kita lakukan? Sahabat Asa TV. Besok akan mati. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita kalau dikasih tahu seperti itu, yang kemudian akan mengisi harinya dari sejak saat ini diberitahukan sampai besok mati itu datang, kecuali dia dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sholat, di masjid, dan lain sebagainya. Udah nggak peduli lagi sama yang lain. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Artinya apa? Orang kalau dikasih tahu ya tentang kematian, dia sudah menentukan ya, tentang bagaimana dia ingin mati, dengan cara apa dia ingin mati, maka dia akan fokus kepada 3 hal, sahabat Asa TV. Dia akan fokus kepada 3 hal. Yang pertama, dia akan fokus pada prestasi yang harus dia capai. Ya. Saya pengen apa nih? Saya mau jadi apa nih? Saya ingin di akhir saya tuh kayak gimana? Itu namanya prestasi. Dan sebaik-baik prestasi itu kan husnul khatimah. Makanya kan Islam mengajarkan kita, ya, jangan menjadikan idola orang yang masih hidup. Kenapa? Karena orang yang masih hidup belum ketahuan matinya akan seperti apa. Udah kita idola-idolain, ternyata suul khatimah. Nggak pantas jadi idola yang kayak begitu. Nah, kalau mau idolainlah orang yang sudah mati, yang matinya udah ketahuan. Artinya udah ketahuan matinya dahsyat, ya, dalam keadaan yang sebaik-baik kematian. Itu rahasianya. Supaya apa? Kita menentukan prestasi itu dengan akhir kematian. Seperti saya pernah katakan ya, ketika kita bicara tentang Syekh Ali Jaber kemarin, Masya Allah, Allahu Akbar, saya nangis. Saya sama istri itu ngobrol aja, mikirin, Allah, orang ini usia hidupnya di negeri ini sebentar. Ya, 2008, 2021 awal dia wafat. Hanya 12 tahun, 13 tahun paling lama. Tapi amal dia melampaui umurnya. Lebih besar, lebih banyak daripada umurnya. Sehingga ketika dia wafat pun wafat dalam keadaan. Yang ketika dia wafat, baru tuh muncul tuh. Testimoni-testimoni keluar tuh. Orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya, muncul tuh kebaikannya. Sampai hari ini pun bahkan video atau apapun tentang beliau masih menunjukkan dia adalah orang yang visioner. Dan kita wajib, patut menjadikan dia sebagai salah satu teladan. Salah satu contoh, idola. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Jadi kejar prestasi.
Kalau dibilang besok akan mati, maka kita akan berpikir atau fokus kepada prestasi apa nih untuk kematian saya. Satu. Yang kedua, ketika kita berpikir prestasi, maka yang kita pikirkan adalah kekuatan. Dan ketika bicara kekuatan dalam konteks ayat tadi surat Al-Mulk, dia sadar bahwa dia punya Allah yang Allah itu selalu membersamainya, dan Allah disebut di dalam ujung ayat tadi kan, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul, bahwa dia maha perkasa. Dia sadar bahwa untuk mencapai prestasinya yang dia kehendaki, dia ada teman yang mengiringinya, dan teman yang mengiringinya itu adalah yang maha perkasa. Yang maha perkasa itu maknanya gitu, kalau mau dijabarin lagi, dia maha menang dan tidak bisa dikalahkan. Maka kalau Allah membersamai kita punya kekuatan yang luar biasa, yang tidak mungkin ada siapapun atau apapun bisa menghalangi kita mencapai prestasi kita. Karena Allah yang mengerti kita, dia adalah yang maha perkasa, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dan apapun. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan fokus pertama kepada apa yang ingin kita capai di akhir sebagai prestasi kita. Dan kedua, kita akan fokus pada bahwa kita punya kekuatan dan Allah mendukungnya. Maka jangan takut. Jangan tanggung-tanggung. Sahabat Asa TV. Dan yang ketiga, kita akan fokus pada apa? Di ujung ayat itu, Allah menutupkan dengan dua asma'nya. Aziz dan Hakim. Ayat Ghafur. Wahuwal azizul ghafur. Maknanya apa? Allah itu maha pengampun, maha pemaaf. Bahwa di dalam upaya kita mencapai prestasi kita, supaya menjadi orang yang lebih baik amalnya, ahsanu amala. Kan ahsanu amala itu kan prestasi. Di dalam upaya kita untuk mendapatkan atau mencapai prestasi kita banyak melakukan hal yang boleh jadi di antara hal yang kita lakukan itu mungkin ada yang salah, mungkin ada yang berdosa. Tapi itu tidak menghentikan kita, tidak membuat kita saya dulu sahabat Asa TV beberapa tahun yang lalu, ya sudah agak lama, mungkin di sebelum tahun 2010 lah, ya. Itu sempat berpikir nggak mau ceramah lagi lah. Kenapa? Saya ditanya kenapa? Ya, saya ngerasa kok kayaknya kebanyakan ngomong gitu ya. Kebanyakan ngomong, khawatir yang saya omongin banyak yang belum saya kerjain. Walaupun saya berupaya mengerjakannya, tapi ya saya belum menjadi ahlinya. Berasa nggak? Sampai kemudian saya nolak tuh, diminta ngisi training apa, ya mau. Tapi kemudian saya ngobrol sama seorang ustadz, dan seorang ustadz itu bilang, sama, kata dia. Sama gimana maksudnya, Ustadz? Ya, saya dulu pernah ngerasain hal yang sama. Terus gimana, Ustaz? Kata dia. Saya curhat sama seorang ustadz yang lain, almarhum, yang sudah wafat. Apa jawaban ustadz itu? Jawaban ustadz yang ditanya itu, sama. Jadi artinya itu bukan yang dirasakan oleh saya doang. Gitu. Bahkan ustadz yang lebih senior dari saya merasakan hal yang sama, bahkan yang lebih senior dari senior saya pun merasakan hal yang sama. Tapi jawaban dia apa? Jawaban ustadz yang almarhum itu. Tapi ya, saudaraku, kalau bukan kita yang menjalankan tugas itu berdakwah, lantas siapa yang akan menjalankannya? Satu. Yang kedua, kalau bukan tugas ini yang kita jalankan, yang kita lakukan, lalu apa yang menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah nanti? Apa pekerjaan yang akan kita banggakan di hadapan Allah nanti? Karena tidak ada pekerjaan yang lebih baik selain daripada pekerjaan yang mengantarkan manusia kepada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV, jauh sekali berpikirnya, itu visioner benar. Ya. Jadi ngomongin tentang amal apa yang bakal dibanggain saat ketemu Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bahwa ente salah-salah dikit, kadang mungkin agak malas atau apa, namanya manusia. Tapi ya jangan berhenti dan yakinlah Allah itu, ya kan? Allah itu Maha Pengampun. Jadi sekalipun kita mungkin bukan kesalahan yang disengaja ya, kesalahan yang tidak disengaja, maka dengan aktivitas dakwah yang kita lakukan, sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu, ya kan? Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Perkataan yang benar. Orang ustadz ceramah kan nyampein perkataan yang benar. Orang berdakwah nyampein perkataan yang benar kan. Bukan tipu-tipu, bukan bohongan. Terlepas mungkin dia masih berproses dalam melakukannya, ya kan. Tapi dia sudah mengetahuinya, maka dia akan sampaikan. Karena prinsipnya balighul ani walau ayah. Yang penting dia berusaha untuk menjadi pelaku dari apa yang dia sampaikan. Dan kepada mereka kata Allah, ya kan, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka orang-orang yang mengatakan perkataan yang benar itu, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amalnya. Aku akan memperbaiki amal-amalmu, kata Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan aku akan mengampuni dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu. Artinya apa? Sahabat Asa TV. Kata Ustadz itu, segala kesalahan yang kita lakukan yang tidak kita maksud, tidak kita sengaja gitu. Ya, salah karena khilaf, karena manusia. Allah akan ampuni insyaallah. Apalagi kita ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin orang yang seperti itu tidak mau bertaubat kan gitu. Kalau dia sadar dia khilaf, dia pasti akan bertaubat. Allah jamin itu. Di akhir ayat Al-Mulk itu, wahwal azizul ghafur. Bukan hanya dia menemani kita dalam mencapai prestasi kita untuk menjadi ahsanu amala, melakukan amal-amal yang terbaik, tapi juga bahkan jika ada kesalahan-kesalahan di dalam perjalanan, Allah akan ampuni, Allah akan maafkan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membersamai kita, dia melindungi kita, dan dia pun mengampuni kita. Dia fokus di situ saja. Ya, orang kalau dibilang besok akan mati, apa amal terbaik saya pada saat saya mati? Dan kekuatan saya bisa melakukannya karena Allah membersamai saya. Kalaupun ada salah-salah dan kurang-kurang, insya Allah Allah akan mengampuni saya. Dia akan fokus kepada itu. Nah, mati itu, kenapa saya katakan kalau dikatakan besok mati? Karena mati itu tidak terlihat, tidak pernah terfikirkan, tidak pernah diketahui. Itulah visioner. Jadi orang visioner itu berpikir tentang kematian. Maka ketika dia sudah berpikir tentang kematian, maka dia akan tadi, sebagaimana surat Al-Mulk tadi, dia akan mencapai prestasi terbaik, dan untuk mencapai prestasinya, dia butuh kebersamaan Allah, dan agar Allah membersamainya, berarti prestasi terbaiknya adalah prestasi terbaik di mata Allah SWT, dan itu adalah prestasi di akhir hayat kita, yaitu husnul khatimah, dan apa yang akan kita dapatkan di akhirat. Dan kemudian, karena Allah yang mengiringinya, Allah yang membersamainya, Allah pula yang akan memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tenang dia jalanin hidup. Orang kalau visionernya kayak begitu, Mas. Tenang dia jalani hidup. Nyaman, bersemangat. Dia tidak akan fokus pada kelemahan, tidak akan fokus pada kesalahan, akhirnya putus asa, tidak akan fokus pada kesendirian. Iya nih, saya sendiri, kagak ada yang nemenin gitu. Semua pada asik, pada sibuk sama yang begini. Yang di sini saya doang. Dia lupa ada Allah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Apalagi kita tahu jalan-jalan kebaikan itu memang umumnya sepi penghuni. Jadi nggak perlu diomongin, sepi gitu. Tapi Allah bersama kita. Kita tidak sendirian. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai sebagaimana dikatakan dalam surat Fatir ayat ke-37, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang yang ketika sudah di neraka gitu, kemudian berteriak, apa teriakannya? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, na'mal salihan, niscaya kami akan beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, selain daripada amal yang pernah kami buat. Udah jatuh baru visioner, nah, salah yang begitu. Ya, Bapak Ibu sekalian, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menjawab tuh.
Ya kan, permintaan orang-orang seperti itu. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhiru fadzuqu, kata Allah. Bukankah aku telah memanjangkan usia kalian dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Apakah tidak datang kepada kamu nazir, ya kan, pemberi peringatan, nazir. Yang saya bilang, uban itu nazir, kulit keriput itu nazir, gigi rontok itu nazir, mata rabun itu nazir. Ya, pemberi peringatan bahwa hei, salah, kamu bakal mati loh. Maka rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, satu ayat yang mungkin bisa menjadi renungan buat kita, ya, sahabat Asa TV, bahwa ketika kita mungkin renungan sajalah begitu. Ketika kita ingin beramal, ya, maka beramallah kan, dengan amal, ya, yang dengannya kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Beramallah demi mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Karena kita akan berjumpa dengan Allah di surga. Sehingga ketika kita beramal dengan harapan, dengan amal itu kita berjumpa dengan Allah, berarti kita berharap dengan amal itu akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Berarti amal itu adalah amal yang menembus batas-batas kehidupan kita. Amal yang visioner, amal yang bukan hanya kita mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi bahkan boleh jadi kita tidak merasakan kenikmatan di dunia, tapi Allah menyiapkan kenikmatan yang luar biasa di akhirat. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan. Aku qouli hadza. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.